Fakultas Teknik Universitas Pasundan menyelenggarakan rapat kerja selama 3 hari dari 29 sampai 31 Juli tahun 2022 di Hotel Avaya, Kuta, Bali. Rapat kerja dibuka oleh Rektor Universitas Pasundan Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf, MSI, IPU. Rapat kerja itu diikuti 169 orang yang terdiri dari dekan, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris program studi, dosen dan karyawan. Rapat kerja juga dihadiri Sekretaris Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, para wakil rektor, para kepala biro dan unsur pimpinan lainnya di Universitas Pasundan. Pada rapat kerja itu, Dekan Fakultas Teknik Unpas, Dr. Yusman Taufik, MP, selain menetapkan renstra fakultas ke depan, juga meresmikan yel baru Fakultas Teknik Unpas yaitu Fakultas Teknik Unpas Unggul dan Pas di Hati. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan laporan kegiatan rapat kerja Fakultas Teknik Unpas di tahun 2022 dengan tema transformasi dan kolaborasi yang harmonis menuju Fakultas Teknik yang unggul dan pas di hati. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Avaya, Kota Kuta, Provinsi Bali yang diikuti oleh total peserta yang hadir sebanyak 169 orang, terdiri dari 12 orang tamu undangan, 88 tenaga pendidik atau dosen, dan 69 orang tenaga kependidikan atau karyawan, di mana terdapat 33 orang yang tidak dapat menghadiri dari jajaran tamu undangan, tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang dikarenakan melaksanakan studi, keperluan keluarga ataupun dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Bersama ini saya mengucapkan pula terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mempersiapkan hingga merealisasikan kegiatan ini. Namun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan ini pula selaku ketua panitia, saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada dekan, tamu undangan, dan jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unpas, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, apabila terdapat banyak kekurangan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak Ibu selama kegiatan ini berlangsung. Semoga dengan rapat kerja ini menjadi salah satu jalan dan usaha bagi Fakultas Teknik dan Unpas di dalam prosesnya untuk selalu memperbaiki ke arah yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rapat kerja. Semoga rangkaian acara yang telah disusun dapat terselenggara dengan lancar dan kita dapat kembali ke kampus tercinta dengan selamat. Pertama, bahwa rapat kerja yang kami laksanakan ini adalah dalam rangka menjawab segenap kemajuan yang dicapai umat Islam, bangsa Indonesia, Paguyuban Pasundan, juga Universitas Pasundan, terkhusus Fakultas Teknik yang selama ini mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Kemajuan-kemajuan yang terjadi harus disikapi dengan cepat agar Fakultas Teknik senantiasa mampu mengasah diri sekaligus siap dengan berbagai macam potensi dan resiko. Sesuai dengan moto Minangkala Paguyuban Pasundan yang ke-9, ngindung waktu mibapa kajaman, sabilulungan jadi cepengan, ngagigelan jeung turut ngigelan peradaban. Jadi punten Pak Sekretaris, kami tambahkan bait yang terakhir. Kemudian yang kedua, kesempatan ini adalah ajang evaluasi sekaligus menggali inspirasi yang mana selama ini kita banyak melakukan kekurangan. Jadi membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Fakultas Teknik. Di mana arah Unpas 25 tahun ke depan telah ditetapkan. Gagasan bagaimana Fakultas Teknik berjalan di arah tersebut telah didiskusikan di tingkat prodi dan di tingkat fakultas. Pada kesempatan malam ini akan disosialisasikan dan diuji publikan ke komunitas undangan, para peserta raker di sesi paparan
Rensta Fakultas Teknik akan dimasukkan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan nanti Bapak dan Ibu memberikan komentar melalui Google Form secara online yang telah disediakan oleh panitia untuk mengirimkan kritisan dan memberikan masukan. Ketiga, momentum rapat kerja yang diselingi, ini mohon maaf saya mengambil lagu EBTAD, deru ombak di pantai Kuta dan sejuk lembut angin di Bukit Kintamani. Marilah kita jadikan saat yang tepat untuk memulai awal era baru Rensta Fakultas Teknik 2022-2026 dengan semangat baru, dengan tema raker, transformasi dan kolaborasi yang harmonis menuju Fakultas Teknik unggul dan pas di hati. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu, para peserta raker, para tamu undangan untuk bersama-sama ikut beryel-yel dengan tagline baru Fakultas Teknik, yaitu Fakultas Teknik Unpas Pas di Hati. Mohon MC untuk memandu. Baik, Bapak Ibu, Pak Erik akan mencoba memperagakan bagaimana yel-yel Fakultas Teknik Unpas. Kemudian setelah Pak Erik memperagakan, kami mohon Bapak Ibu bisa berdiri kemudian mengikuti yel-yel tersebut. Dan setelah itu nanti Pak Dekan yang akan memandu setelah latihan. Baik, kami persilakan kepada Pak Erik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nanti ada dari Pak Dekan. Nanti Pak Dekan akan memberikan Fakultas Teknik Unpas. Nah, nanti jadi gini, Fakultas Teknik Unpas pas di hati. Jadi di sebelah kiri, pas di hati. Kita akan coba bareng-bareng ya. Jadi nanti saya instruksikan dulu untuk latihan 1 kali. Nanti instruksinya akan yang sahnya oleh Pak Dekan. Gitu ya. Jadi untuk latihan dulu, ya nanti saya instruksikan dulu. Jadi clue-nya adalah Unpas. Fakultas Teknik Unpas pas di hati, gitu ya. Siap ya Pak ya? Baik. Fakultas Teknik Unpas pas di hati. Oke, sekali lagi ya. Ya semangat. Pas. Fakultas Teknik Unpas pas di hati, ya. Fakultas Teknik Unpas pas di hati. Oke, alhamdulillah. Baiklah, kepada Pak Dekan, silakan memandu yel-yel secara resmi. Baik Bapak dan Ibu, tadi telah diperagakan oleh MC untuk yel-yel Fakultas Teknik ke depan. Fakultas Teknik Unpas pas di hati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Unpas atas sambutannya. Punten, akan selesai. Kemudian untuk menjadikan yel-yel tersebut mewujudkan dan hadir dalam diri para stakeholder Fakultas Teknik, saya mengajak untuk menemukan kembali sebuah etos kerja Anda yang kita sebut sebagai Patri, biasa dipayun kepada Ibu. Ulah saukur ayah tapi kudu karasa, ulah ngasa ukur ngarasa tapi kudu miboga. Mun geus ngarasa miboga bakal tentu ngajaga. Moal saukur ngalabati tapi miara beti. Beral berlayar tanjak tak jangka. Segenap semua panitia, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat menjadi evaluasi dan kinerja kita ke depan, khususnya untuk rumah kita Fakultas Teknik Unpas. Berarti bedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penutupan dan sekaligus mensosialisasikan untuk tahapan implementasi. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ada istilah pok, pek, plak. Nah, poknya dimulai dari nyusun peraturan,
nyinduk kepada peraturan yayasan, aturan, dikti dan sebagainya. Itu poknya dari kebijakan-kebijakan. Kemudian PEK-nya ya kita lakukan rapat-rapat. Nah sekarang masanya PRAK. Jadi POK, PEK, PRAK. PRAK-nya itu bagaimana sekarang kita melaksanakan, kita punya Rensa, punya Reno, dan tentu nginduk. Pertama nginduk ke Paguyuban Pasundan, saya lupa lagi. Jadi selamat ulang tahun ke 109 Paguyuban Pasundan. Ini organisasi yang mendirikan UNPAS tahun 1960. Kemudian juga nginduk juga kepada misi-misi dari Yayasan Pendidikan Tiga Pasundan serta peraturan-peraturannya. Maka jadilah kita pelaksanaan dari mulai yang telah dibuat di visi yang terbaru Universitas Pasundan di tahun 2047 kalau nggak salah, ya, menjadi universitas kewirausahaan yang mengusung nilai kesundaan dan nilai keislaman di tahun 2047. Bapak Ibu sekalian, judul dari rapat kerja ini adalah transformasi dan kolaborasi yang harmonis menuju Fakultas Teknik Unpas yang unggul dan pas di hati. Nah, tentu ini transformasi ini adalah yang sudah dilaksanakan. Wujud kita bisa ke sini ini gara-gara transformasi. Ya, saya dulu kuliah angkatan 73 di teknik industri, masih suka pakai petromak ya di dalam kaum dulu, kampus dalam kaum. Nah itu kalau tidak bertransformasi mungkin akan tetap aja seperti itu. Tapi sekarang seperti fasilitas di Unpas itu seperti bumi dengan langit jauh sekali ya. Makanya sering saya ke mahasiswa S1, kalau kalian misalnya menyia-nyiakan waktu, sangat sayang sekali. Pada saat saya kuliah, saya mengalami kuliah pakai petromak di dalam kaum, yang kampus dalam kaum itu dijual, kemudian dipindahkan ke Jalan Sumatera 41. Nah, ini salah satu wujud daripada transformasi dari mulai sistem pembelajaran dan segala macam, dan juga wujud dari kolaborasi. Ya, kita bisa berhasil datang ke sini karena kolaborasi. Menuju apa? Menuju Fakultas Teknik yang unggul. Dikatakan unggul itu tatkala kita berhasil mengintegrasikan antara konten dengan konteks. Jadi perubahan sistem pembelajaran, platform, kemudian konten-konten pembelajaran, kemudian juga sarana prasarana alhamdulillah sekarang sudah berubah. Nah, tatkala itulah mengintegrasikan konten dengan konteks, maka kita masuk ke dalam kelas diferensi atau unggul. Ini alhamdulillah telah terlaksana oleh lingkungan-lingkungan fakultas yang ada di Universitas Pasundan. Selamat pada Pak Dekan beserta jajaran pimpinan prodi, dosen dan karyawan yang telah bisa mengintegrasikan antara konten dengan konteks sehingga Fakultas Teknik menjadi unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu perkembangan Fakultas Teknik saya tahu betul dari mulai dekan pertama sampai sekarang Pak Dr. Yusman dekan ke-6 ya. Dekan ke-6 terlihat sekali akselerasi perkembangannya. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa tidak terasa perkembangannya ya, tapi coba lihat kalau kita ada di luar ya, seperti kita naik kereta api, kalau kita naik di gerbong kereta api rasanya diem aja gitu ya. Kalau orang yang dari luar kita ada di kereta api kelihatan melesatnya gitu. Oleh karena itu tentu ini kita perlu syukuri ya, dengan cara tadi memelihara kinerja dari Bapak Ibu sekalian, kemudian juga menuju Fakultas Teknik yang unggul dan pas di hati ini juga ini adalah salah satu wujud keharmonisan ya, keharmonisan di antara
pimpinan prodi, pimpinan fakultas, pimpinan universitas, dan pimpinan yayasan. Karena di luar sana masih ada konflik-konflik yang terjadi antara jurusan, antara fakultas, antara rektorat dengan yayasan. Alhamdulillah kita bisa memelihara kondusivitas dan atmosfer akademik sehingga bisa seperti sekarang ini. Kami juga sama, mulai hari Senin ini ada 2 rapat yang harus segera disiapkan di dalam rangka akreditasi HPT Unpas itu akan berakhir di 2023 Desember. Tapi kita tidak akan menunggu sampai dengan 6 bulan untuk mengajukan, tapi sejak mulai hari Senin tanggal 1 Agustus tim PIC itu sudah dibentuk untuk segera menyesuaikan diri dengan standar 9 ya. Jadi sekarang kan yang A di Jawa Barat ini Jawa Barat dan Banten berjumlah 476. Dari 476 itu yang A hanya 6 ya. Nah, oleh karena itu yang A6 itu ada yang sudah habis A-nya, dia pasti geser ke unggul ya. Unpas akan habis A-nya itu nanti di Desember 2023. Kemudian ada beberapa diskresi, ada yang unggul permanen, ada yang unggul bertahap atau kita menamakan sebagai konversi. Nah, Unpas insya Allah mungkin akan sekaligus saja untuk unggul yang permanen ya, karena kalau unggul 3 bulan, unggul 6 bulan, yang 6 bulan itu perjanjian, 3 bulan Unisba, rasanya capeknya sama ya, karena kita harus mempersiapkan diri antara yang konversi yang bulan-bulanan dengan konversi yang 5 tahun itu sama saja ya. Energi kita yang harus dikeluarkan sama antara menghadapi konversi yang bulan-bulanan unggulnya dengan konversi dengan unggul yang permanen. Oleh karena itu tentu nanti banyak SDM yang diambil dari fakultas, dari prodi. Untuk itu mohon pimpinan fakultas untuk untuk mengikhlaskannya. Ada beberapa SDM yang diambil dari beberapa fakultas untuk duduk sebagai PIC, person in charge di dalam menghadapi akreditasi perguruan tinggi. Ya. Itu Unpas adalah salah satu perguruan tinggi di bawah YPT Pasundan yang menjadi kebanggaan yayasan. Terima kasih Pak Rektor beserta jajaran yang sampai hari ini menjadi kebanggaan, dan tentunya sudah kita rasakan semua bagaimana kemajuannya, termasuk di dalamnya ada fakultas teknik ya. Tentu ini terima kasih Pak Dekan dan semuanya. Tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Rektor tentang raker, Pak Dekan juga menyampaikan. Ini ada kalimat yang menarik, keinginan yayasan itu tidak banyak Bapak Ibu semua, ingin perguruan tingginya yang ada di bawah yayasan maju, bahasanya sederhana, maju. Semua tentu inginnya 4 perguruan tinggi, tapi kelihatannya yang paling diunggulkan adalah Unpas, yang tentu di bawahnya ada fakultas-fakultas termasuk fakultas teknik. Sebutan maju dalam bahasa yang sekarang, kalau bahasa akademik, perguruan tinggi yang unggul. Nah, tentu kan begitu ya sebutannya. Kalau untuk perguruan tinggi yang unggul, kalau saya bicara di depan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen, senior-senior di bidang akademik, tentu syarat dan cara-caranya Bapak Ibu lebih paham daripada yayasan. Bagaimana kita untuk menuju perguruan tinggi yang unggul itu? Salah satu di antaranya tentu dosennya atau tenaga pendidiknya. Salah satu di antaranya adalah itu. Kalau lihat data yang ada, mohon maaf, saya tidak akan menguraikan satu persatu tentang bagaimana syarat menjadi perguruan tinggi yang unggul. Bapak Ibu jauh lebih paham dari kami.
Nah tentu mudah-mudahan di raker hari ini dengan temanya menuju Fakultas Teknik yang unggul, salah satu yang ingin diselesaikan tata caranya adalah di bidang SDM. SDM sebagaimana amanat undang-undang menjadi kewenangan yayasan. Tapi yayasan juga terbatas, hanya sebatas mengangkat, memberhentikan, naikkan golongan. Yang lain-lainnya ditilai oleh kaki yang satu lagi, dikti. Untuk bisa ditilai seorang dosen, Bapak Ibu lebih paham kualifikasi akademiknya bagaimana, jabatan fungsionalnya bagaimana, penelitiannya bagaimana, pengabdiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu lebih paham. Dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang unggul, otomatis syarat-syarat yang lainnya sudah terpenuhi. Lulusannya harus cepat bekerja, IPK-nya harus sekian. Kan begitu ya, kalau sudah dikatakan unggul, semua akan terbabat. Tambah lagi kalau bisa ditambah unggul terakreditasi internasional mereka. Mudah-mudahan seperti itu kan gitu. Nah tapi perlu diketahui keinginan ingin menuju unggul itu saya harapkan, kami yayasan berharap sama seperti Unpas juga mungkin berharap dari rektorat, ini menjadi keinginan bersama dari kita semua. Semua jangan sampai keinginan unggul itu jangan-jangan maaf hanya Pak Dekannya saja, Pak Wadeknya saja, atau Pak Prodinya saja, Sekprodinya saja, tidak merupakan keinginan semua. Kalau tidak menjadi keinginan semua, saya pastikan tidak akan tercapai itu unggul. Saya pastikan seperti itu. Ya, jadi ini harapan menjadi keinginan semua. Rapat ini harus memutuskan tadi ada pasti hati. Ya ini menjadi keinginan semua. Karena kalau dengan keinginan semua, insya Allah mau ayat silih angelkeun, silih salahkeun, silih gorengkeun, silih omongkeun moal. Tapi kalau tidak seperti itu, saya yakin tidak akan tercapai. Yayasan berharap tahun ini menuju unggul, tahun depan sudah unggul. Temanya Fakultas Teknik yang unggul, bukan lagi menuju. Jadi pertanyaan menuju ini kayaknya masih jalannya apakah sudah dekat atau jauh. Data di yayasan menunjukkan tidak mencapai 50% kualifikasi akademik doktor. Data di yayasan menunjukkan tidak mencapai 50% dengan jabatan fungsional rektor kepala. Bukan pesimis, optimis, percaya diri adalah pakaian yang terbaik. Bapak Ibu harus percaya diri dan optimis, tapi harus mempunyai keinginan yang sama untuk mencapai unggul tersebut. Pada akhir rapat kerja, diberikan penghargaan kepada para dosen yang telah menyelesaikan studi doktor dan master, serta penghargaan kepada para karyawan yang telah menyelesaikan studi sarjana. Fakultas